Cina disebut harus berhati-hati menghadapi kemampuan timnas Indonesia ketika kedua tim bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan timnas Indonesia versus Cina dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua tim akan berjuang keras untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang mereka tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mengumumkan daftar 32 pemain yang akan berlaga melawan Cina dan Jepang. Dari daftar tersebut, ada 19 pemain naturalisasi. Pada pertemuan sebelumnya di Qingdao pada Oktober 2024, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Saat itu, 10 pemain naturalisasi belum bergabung di skuad Garuda. Daftar 10 pemain tersebut meliputi Emil Audero, Dean James, Sandy Walsh, Jordi Amat, Kevin Dix, Justin Hubner, Ulla Romeni, Eliano Reigders, Stefano Lillipali, dan Joey Pelupesi. Di antara mereka, 5 pemain baru saja menjalani proses naturalisasi setelah pertemuan pertama melawan Cina. Kelima nama tersebut yaitu Emil Audero, Dean James, Kevin Dix, Ulla Romeni, dan Joey Pelupesi. Media asal Cina, Sohu, mengungkapkan kekaguman terhadap kekuatan skuad Garuda saat ini dengan menyebut para pemain naturalisasi sebagai tentara asing. Sebagian besar dari mereka berasal dari pembinaan pemain muda di Eropa, termasuk Belanda, Belgia, dan Spanyol, tulis Sohu. Kualitas individu mereka sangat baik, bahkan lebih unggul dibandingkan pemain lokal, yang menjadikan tim Indonesia tampil dengan taktik tentara asing. Timnas Indonesia kini dianggap telah mengubah dinamika sepak bola di Asia Tenggara. Kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI telah memberikan warna baru dalam kompetisi sepak bola di kawasan ini. Dengan adanya pemain-pemain keturunan Eropa dan berpengalaman, timnas Indonesia kini memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kedalaman skuad. Masuknya pemain-pemain naturalisasi ini telah memberikan energi baru dan membawa perubahan signifikan dalam sepak bola Asia Tenggara, tambah Sohu. Terutama mereka yang bermain di liga-liga Eropa tingkat kedua, yang memiliki keunggulan fisik yang jelas. Untuk pertandingan melawan Cina, Martin Paes dan Ragnar Oratmangoen tidak dapat ikut serta. Paes terlilit akumulasi kartu sementara Ragnar mengalami problem kesehatan. Namun, timnas Indonesia masih memiliki beberapa opsi pengganti dari pemain lainnya, seperti Emil Audero di pos penjaga gawang dan Eliano Reigders atau Rafael Struijk di lini serang. Pemusatan latihan timnas, TC, Indonesia akan segera dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 di Bali dan ini merupakan sebuah nilai bagus dalam mempersiapkan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan segera menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni yang akan datang dan akan bertandang ke markas Jepang pada tanggal 10 Juni 2025 mendatang. Dalam dua pertandingan tersebut merupakan sebuah momen paling penting bagi timnas Indonesia dalam menentukan langkahnya menuju putaran final Piala Dunia 2026. Dalam pemusatan latihan ini akan memberikan kesempatan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam meramu sebuah strategi secara matang bersama para pemain yang sebagian besar sudah mulai libur kompetisi. Salah satu anggota PSSI yaitu Arya Sinulinga telah mengatakan bahwa dalam keputusan memilih Bali sebagai tempat lokasi pemusatan latihan ini didasarkan karena kelengkapan fasilitas serta kenyamanan lingkungan yang dapat menunjang fokus para pemain. Sebagian besar pemain sudah libur, jadi tim bisa mulai lebih cepat. Persiapan kali ini lebih kondusif karena kami memilih Bali dengan semua fasilitas lengkap, kata Arya. Langkah strategis yang saat ini akan diambil oleh timnas Indonesia adalah dengan cara menggelar TC lebih awal dan ini menjadikan semua sinyal kuat bahwa timnas Indonesia telah fokus penuh dalam membangun pondasi kemenangan dari dalam.
Dengan sebuah dukungan yang penuh dari federasi, staf pelatih serta para supporter dan kesiapan para pemain ini, sangat diharapkan dapat tampil lebih garang dalam 2 laga penentu yang akan mendatang. Dan ini merupakan salah satu peluang besar bagi timnas Indonesia untuk tetap bersaing dalam memperebutkan tiket ke final, dan 2 laga pertandingan ini akan dipastikan menyedot perhatian jutaan pasang mata. Salah satu pemain timnas Indonesia, Tom Haye, telah mengatakan keputusan ini dengan sangat baik yang menurutnya dalam pengalaman saat melawan Australia pada bulan Maret merupakan sebuah pelajaran penting. Karena pada saat itu merupakan sebuah keterbatasan waktu dan kedatangan pemain yang tidak sama sehingga membuat persiapan mereka terasa seperti roller coaster. Kali ini kami punya waktu lebih panjang bersama sebelum laga melawan Cina. Itu sangat penting untuk membangun chemistry tim, ujar Haye. Timnas Indonesia harus bersiap untuk menjalani laga uji coba bergengsi dalam waktu dekat. Timnas Uruguay kabarnya siap bertanding melawan tim Garuda. Belum lama ini Menpora RI Dito Aryo Tejo melakukan pertemuan dengan Duta Besar Dubes Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, di lantai 10 Geraha Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda nomor 3 Senayan, Senin, 19 Mei 2025, siang waktu Indonesia Barat. Dubes Cristina menerangkan, kedatangannya dalam rangka menjajaki Memorandum of Understanding, MOU, kerjasama keolahragaan antara Uruguay dengan Indonesia. Selain itu juga menggagas rencana pertandingan sepak bola persahabatan antara timnas kedua negara dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia-Uruguay pada 2026 mendatang. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan, sebut Dubes Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzalez dikutip dari situs web resmi Kemenpora RI. Hubungan dekat Timnas Indonesia, PSSI, Alfred Riedel, Uruguay. Disampaikan Dubes Cristina Gonzalez, kedua negara memiliki sejarah hubungan keolahragaan melalui program pelatihan pesepak bola muda Indonesia selama 5 tahun di Uruguay pada 2007 hingga 2011 silam. Program ini telah menelurkan para pemain yang diantaranya memperkuat timnas Indonesia pada masanya. Beberapa bahkan beredar di kancah sepak bola profesional Indonesia saat ini. Misalnya Yoewanto Satyabeni dan Alvin Tua Salamoni. Bila memiliki kesempatan di masa depan, kita bisa melakukan lebih banyak pelatihan seperti itu, sebut Dubes yang pada kesempatan itu didampingi Demis Jama Oedin, Project Director Timnas Indonesia Usia Muda ke Uruguay tahun 2007 hingga 2011. Sambutan positif pertemuan PSSI dan Kemenpora. Sementara itu, Menpora Dito menyambut baik tawaran kerjasama yang diajukan Dubes Uruguay, terutama rencana laga sepak bola persahabatan antara kedua negara. Apalagi Uruguay merupakan salah satu negara sepak bola yang diminati masyarakat Indonesia. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday, bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, jelas Menpora. Menpora Dito juga menyambut baik tawaran penyelenggaraan kegiatan olahraga Indonesia di Uruguay.